Equira People, selamat datang di podcast Equira bersama saya Puspa, wellness program spesialis dari Equira Life. Equira Life, live free, live insured. Equira Life merupakan penyedia layanan kesehatan komprehensif dengan keunggulan pada produk asuransi kesehatan kumpulan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, hingga asuransi jiwa kumpulan, teman-teman. Dan pastinya di podcast kita hari ini kita akan membahas topik yang menarik, pastinya tentang kesehatan. Dan di sini sudah ada speaker yang luar biasa, ada Dr. Marcel Tendean. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolisme, dan juga diabetes dari Rumah Sakit Ukrida. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sehat dok? Sehat. Ya, udah sarapan tadi ya? Udah. Oke, jadi kita syutingnya pagi-pagi nih teman-teman. Jadi kita pasti seger banget nih buat mulai podcast hari ini. Oke dok, kita sebelum masuk ke topik yang lebih dalam, aku mau info ada beberapa ternyata masalah ya yang saat ini banyak saya dengar juga gitu dari teman-teman atau mungkin dari lingkungan sekitar. Ada banyak isu yang muncul nih seperti jantung sering berdebar, tapi itu nggak ada alasan yang tepat gitu ya. Betul. Kita nggak tahu tiba-tiba jantung deg-degan aja gitu. Kemudian susah tidur walaupun badannya itu capek. Misal kita sudah beraktivitas kerja kantoran pasti ya dari Equira People gitu, tapi susah tidur malamnya. Kemudian ada yang merasa cemas nih, atau mungkin kayak gelisah tentang kehidupan dan lain sebagainya. Dan juga terakhir ada yang merasa benjolan di leher. Dan saya juga baru tahu nih dok, ternyata itu ada hubungannya dengan tiroid gitu ya. Mungkin kita kenalan dulu ya dok ya, tiroid itu apa sih dan apa peran pentingnya dalam tubuh kita dan di kehidupan sehari-hari. Oke, makasih Mbak Puspa. Selamat pagi Equira People. Jadi begini, tiroid itu sebenarnya organ yang cukup penting dan cukup esensi di tubuh. Dia adalah organ kecil di leher kita, di sebelah bawah sini. Bentuknya seperti kupu-kupu, tidak terlalu besar, antara 8 sampai 15 gram kira-kira, tapi punya fungsi yang sangat esensial. Dia fungsi utamanya itu sebenarnya menghasilkan panas. Oh, okay. Jadi biar tubuh kita nggak kedinginan, itu fungsi utama dari hormon tiroid. Oke. Nah, tapi kalau misalnya fungsinya meningkat, kita jadi kepanasan. Nah, itu mungkin kenapa kita jadi suka berdebar-debar, atau mungkin ada gejala susah tidur dan cemas. Dan itu mungkin kalau terjadi hiperfungsi dari kelenjar tiroid atau gejala yang berlebihan. Tapi bisa juga kayak Mbak Puspa tadi bilang ada benjolan, itu juga salah satu gejala yang paling sering ditemukan. Jadi masalah utama dari kelenjar tiroid ini ada 3 Mbak Puspa. Satu itu berupa gejala fungsi berlebih yang tadi saya bilang. Jadi tubuhnya merasa panas berlebihan, susah tidur, cemas. Gejala yang fungsinya berkurang, ini kebalikannya tuh. Dia lebih ngerasa, aduh saya kedinginan, ngantuk, tidak bergairah. Jadi sangat amat tidak spesifik yang orang nggak sadar. Satu lagi adalah gejala benjolan, yaitu kalau ada benjolan di leher yang semakin lama kok kayaknya semakin membesar. Nah itu mungkin pembukaan dulu mengenai tiroid, Mbak Puspa. Oke, berarti kalau semisal nih dok, yang benjolan tadi ya, saya penasaran tuh, itu sama nggak sih dok dengan gondok ya? Kita kan sering dengar gondok gitu. Betul. Jadi kalau tiroid itu nama kelenjar normalnya ya. Kalau gondok itu mungkin lebih bahasa awam. Ya gondok tiroid sama gitu. Jadi organ tiroid itu gondok. Cuman yang bilang oleh orang awam itu kebanyakan mungkin yang namanya gondok itu berarti adanya benjolan atau tiroid yang membesar, atau dalam bahasa kedokterannya kita bilang struma. Nah ini macam-macam lagi kelainannya yang kita masih harus explore gitu kira-kira. Tapi pada dasarnya kelainan tadi yang 3 tadi aja ya dok ya. Betul. Berlebih, kurang, dan ada benjolan. Ada benjolan. Jadi gini dok, berarti yang saya tangkap nih ya, berarti hormon tiroid kita itu sebaiknya seimbang ya dok ya, nggak berlebih, nggak kurang ya. Betul. Oke, jadi kalau misal sudah seimbang, berarti untuk metabolisme tubuh kita aman-aman aja. Pasti lancar, pasti lancar. Oke dok, kalau begitu nih, tadi kan kita sudah tahu nih teman-teman apa sih tiroid itu, kemudian apa saja efek kalau misal hormon tiroid itu berlebih, kurang, ataupun mungkin ada benjolan. Ya, menarik banget sih dok, dan kalau kita lihat gangguan tiroid ini kan sebenarnya bisa kita alami nih setiap hari. Bahkan banyak teman-teman yang bagian cemas tadi ya, mungkin dirasa pergi ke psikolog atau mungkin konsultasi dengan psikiater, mungkin tanpa sadar gangguan itu ada di hormon tiroidnya. Hormon tiroid, ya betul sekali. Dari pengalaman dokter nih dok,
apa sih kira-kira gejala penyakit tiroid yang paling sering diabaikan orang-orang gitu? Oke, jadi gejalanya yang tadi saya bilang kadang nggak spesifik, Mbak Puspa. Ini saya ada cerita menarik nih, yang kisah betul ya. Jadi ada senior saya, endokrinolog senior, yang kerjanya di rumah sakit jiwa, Mbak Puspa. Ya, jadi ceritanya di sana itu kumpulan orang yang moodnya aneh, jadi kadang-kadang ada halusinasi dan lain-lain. Tapi kok kayaknya secara gejala itu agak aneh gitu, tidak tampilannya mungkin masih baik gitu ya. Setelah diperiksakan hormon tiroid itu meningkat. Ada juga yang seperti itu. Tapi itu nggak mempengaruhi status kejiwaan kan dok, atau gimana? Kadang-kadang sampai mempengaruhi. Jadi pada kasus-kasus tertentu pasien kejiwaan bisa jadi gejalanya mirip dengan pasien tiroid. Jadi ada beberapa yang tidak spesifik. Tapi kecuali ya, misalnya pasien datang ketika berobat itu dia udah nunjuk, oh leher saya benjol, oh itu kita udah mikir itu berarti ngarahnya ke tiroid gitu ya. Atau kadang-kadang apa ya, spesifik wanita gitu ya, usia 40-an cepat ngerasa panas, katanya berdebar, semua disalahin tiroid, padahal dia udah perimenopause. Ada juga kayak gitu. Jadi ada gejala yang kadang spesifik, ada yang kurang spesifik. Kira-kira gitu, Mbak Puspa. Dok, kita mau gali lebih dalam lagi nih. Tadi ada 3 ya, hipertiroid ya dok ya. Kalau misal hormon tiroidnya berlebih, kemudian ada yang kurang dan ada yang benjolan. Kalau yang hipertiroid nih dok, tadi kan dokter bilang berdebar gitu. Kemudian kalau semisal dingin nih kondisi, dia ngerasa hangat gitu ya, dia sendiri kayak gitu. Nah, ada ciri-ciri lain nggak dok mungkin yang menunjukkan kalau kita itu hipertiroid? Ya. Jadi pasien datang dengan berdebar, itu salah satu. Karena kan metabolismenya naik. Cemas berlebihan juga bisa. Lalu ini yang agak spesifik nih, matanya menonjol. Jadi pada penyakit tiroid, hipertiroid, autoimun namanya Graves disease, itu matanya menonjol. Lalu satu lagi adalah tentunya benjolan di leher. Tapi hipertiroid lagi-lagi ada yang dengan benjolan di leher, ada yang tidak. Cuman itulah kira-kira kumpulan gejalanya ya kalau hiper. Nah, kadang-kadang pada wanita saya ketemunya bukan dengan gejala hipertiroid, Mbak Puspa, tapi dengan gangguan mens. Bisa juga. Jadi dia terlambat mens. Setelah kita gali lebih dalam, oh ternyata hipertiroid gitu. Jadi ada beberapa gejala yang non spesifik yang kita harus cari, terutama wanita ya, wanita yang itu lebih ketahuan gitu. Dari beberapa gejala tadi dok, penyakit hipertiroid, hipotiroid dan juga yang benjolan tadi. Kalau dari Indonesia sendiri nih, kira-kira persebaran atau mungkin prevalensi gitu ya kita sebutnya, yang paling banyak itu apa dok? Data menunjukkan bahwa 60% pasien atau orang yang diotopsi, berarti udah meninggal ya, ternyata ada benjolan tiroid. Ternyata itu yang paling banyak. Paling banyak. Mungkin hiper dan hipotiroid tidak terlalu banyak. Cuma wanita ternyata beresiko lebih tinggi daripada pria. Karena apa dok? Karena masalah hormonal pada wanita. Jadi pada prinsipnya hipo dan hipertiroid itu paling banyak autoimun. Ada resiko lah, ada HLA-DR4 kalau pada hipertiroid itu. Nah, pada wanita karena siklus hormonalnya banyak sekali terjadi autoantigenitas. Autoantigenitas ini merupakan suatu zat yang tadinya dianggap tubuh normal, jadi tidak normal dari tiroid. Ada 2 autoantigen yang lumayan sering, TPO dan TRAB. Nah, ini ketika dibaca di produksi banyak oleh tubuh gitu, akan dibaca benda asing sehingga nanti menjadi auto antibody. Nah, ini yang awal cikal bakal penyakit tiroid autoimun. Banyaknya di wanita ternyata. Gitu. Dan banyaknya tuh nggak sadar dok? Nggak sadar. Mungkin berangkat dari yang tadi ya, menstruasi yang tidak teratur. Betul. Dan banyak yang menganggap kayak, yaudah berarti kita ke dokter SPOG gitu ya, dokter obgyn gitu. Mungkin diberikan obat, tapi kurang menyeluruh gitu dok pemeriksaannya. Tapi teman-teman SPOG juga sekarang sudah
lumayan cukup teliti. Jadi salah satu yang diperiksa pada kasus orang yang tidak mens, kita harus aware banget dengan hiper atau hipotiroid. Bahkan kalau misalnya kehamilan ya, usia fertilitas, baiknya kalau menurut saya minimal periksa hormon tiroid sekali aja, agar kita tahu status tiroidnya. Karena ternyata kejadian hipotiroid pada usia reproduktif itu banyak banget. Nah, kalau kita lihat autoantibodinya kira-kira 30% Mbak Puspa. Jadi pasien tanpa gejala itu positif terhadap autoantibodi. Oh, dan ini tanpa cukup sadar tinggi, ya? Tanpa sadar. Oke. Gitu. Baik dok, kalau begitu nih dok, tadi kita yang bagian benjolan ya, tanpa sadar. Apakah benjolan itu pasti akan terlihat dari luar, atau ada beberapa benjolannya itu tanpa itu? Kalau misalnya kita secara fisik ya, kelihatannya oke-oke aja, tapi waktu diperiksa kok ada benjolan gitu di leher. Oh ini pertanyaan yang bagus banget. Karena memang kadang-kadang mata setiap orang nggak sama ya. Kalau mungkin Mbak Puspa lihat leher orang sama saya lihat tuh matanya beda gitu. Tapi kalau yang udah gede banget obvious pasti kelihatan. Teorinya gini Mbak Puspa, kadang-kadang sekitar 15-20% benjolan tiroid tidak teraba. Tidak teraba. Kita butuh bantuan USG untuk melihat lebih jauh. Kadang-kadang ketika kita lihat gini ya, nggak ada gitu, kita USG mungkin ada kista kecil, ukurannya 5 mili, 1 cm. Kecil banget itu dok? Bisa, tapi bisa kejadian dan cukup banyak pasien seperti ini. Tapi kan yang paling penting kita harus jelaskan ke pasien apakah ini butuh ditanggulangi secara cepat atau serius, atau ya nggak berbahaya jadi biarin aja. Jadi memang dokternya juga harus nanti memilah-milah mana yang penting untuk ditangani, mana yang bisa observasi aja, mana yang segera, mana yang bisa kita tunda dulu. Jadi ya gitu prosesnya Mbak Puspa. Oke, berarti nggak semua benjolan yang ada di leher itu berbahaya ya dok ya? Enggak, 85% itu jinak. Berarti kalau misal misal ada benjolan gitu ya dok, dan kita kan pasti takut nih ada kayak benjolan, entah itu daging atau apa gitu ya. Berarti itu action yang harus kita lakukan adalah diangkat ya? Enggak juga. Oh, dibiarin aja nggak apa-apa? Lihat dulu. Kalau kecil banget gak dia apa-apain. Oh, bisa hilang gitu dok, atau gimana tuh? Ya, kalau dari teori ada sekitar 15-30% akan menghilang, lalu mungkin sebagian besar akan menetap, mungkin hanya 20%, 30% yang ukurannya akan membesar. Jadi kita tidak perlu terlalu takut. Nah, satu lagi yang lucu nih tentang benjolan tiroid, maupun tumor jinak maupun tumor ganas ya, dia adalah benjolan yang slow growing, Mbak Puspa. Jadi kita harus bisa nunggu tuh beberapa periode tertentu, misalnya sebelum kita lakukan biopsi misalnya, atau kita lakukan tindakan medis tertentu. Kita bisa nunggu kok, nggak perlu buru-buru kalau tiroid itu. Oh, jadi nggak berbahaya gitu dok? Kanker walaupun dia kanker ganas, tapi dia baik hati. Oh, ada gitu ya? Iya, cuma tiroid ini aja yang agak aneh. Ganas tapi baik hati. Jadi kita masih punya waktu untuk ngapa-ngapain. Jadi kalau tiroid itu nanganinnya cukup enak, Mbak. Nggak perlu kita buru-buruin semua tindakannya. Dok, boleh di-spill nih dok. Kira-kira ada tenggat waktunya nggak? Tadi kan dokter bilang lama tuh ya. Ada berapa? Mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau lebih dari itu? Kalau memang usia hidupnya panjang dan usia masih muda, ini yang sulitnya nih. Saya pernah ketemu pasien saya umur 89 ternyata. Wow, luar biasa ya. Iya, dari awalnya kecil sampai di 89 tahun, ternyata sudah penuh lehernya dengan benjolan tiroid. Berarti dari fisiknya udah bengkak banget ya dok ya? Penuh semua, jadi satu leher di sini bagian kanan tiroid semua. Nah itu yang kita ngerti, kadang-kadang kita remehin gitu ya, pelan-pelan besar, itu tahu di masa tuanya besar banget. Jadi memang kalau usia muda itu kenanya kita perlu pertimbangin nih, mungkin kita perlu intervensi di satu titik karena suatu saat bisa membesar. Jadi kira-kira gitu isunya. Tapi lagi-lagi memang
eh, nggak harus saat itu juga gitu. Nah biasanya kapan kita perlu lakukan tindakan medis gitu Mbak Puspa? Biasanya kita punya threshold, punya patokan. Jadi setiap benjolan, kalau di Eropa Mbak Puspa, di Amerika mereka bilang mungkin 2,5 cm. Oke. Tapi di Asia, di Korea lebih agresif nih. 2 cm biasanya kita sudah mulai lihat, oh ini jangan-jangan akan cenderung membesar. Kalau di bawah 2 cm gimana? Kadang-kadang kita bisa nunggu Mbak Puspa 6 bulan kemudian. Di atas 2 cm juga bisa sih. Kita lihat 6 bulan kemudian. Jadi harus diukur secara berkala. Dia membesar nggak? Jadi kalau membesar 3 mili aja, itu dia akan cenderung membesar. Nah itu mungkin kita perlu pikirin. Walaupun tadi ya saya bilang dia akan lama berkembangnya di masa tua gitu. Tapi kalau dia membesar dalam 6 bulan sampai setahun 3 mili aja, ini kayaknya tipe yang akan membesar gitu. Lalu biasanya kita akan lebih agresif kalau ukurannya tadi 2 sampai 2,5 cm. Oke. Tergantung kita mau mengadopsi yang mana gitu. Tapi saya rata-rata di sini mungkin 2,5 cm. Oke. Berarti ya dok, dari proses dari kecil tuh ya si apa sih bengkak yang ada di leher itu sampai nanti gede, kita tunggu dulu, kita evaluasi. Tapi kira-kira nih dok, penyebab awalnya itu apa sih bengkak? Saya pernah dengar-dengar karena garam gitu ya, karena garamnya itu kurang yodium. Apakah emang hanya itu atau apa dok? Ya, jadi banyak sekali teori yang bisa bilang apa itu benjolan tiroid. Salah satunya yang Bapak bilang itu betul. Jadi di daerah yang kurang iodin itu memang cenderung banyak benjolannya. Ada yang namanya kampung tiroid, tahu nggak? Di mana tuh dok? Ada di kaki gunung di daerah Jogja sana. Jadi satu kampung emang kekurangan iodin, itu lahirnya gede-gede, cenderung terjadi benjolan tiroid. Jadi itu betul. Dengan daerah yang defisiensi iodin itu cenderung akan lebih banyak benjolan tiroid. Betul. Nah suatu saat kalau dibiarin terus, ternyata yang punya resiko itu bisa bermutasi menjadi ganas lah, istilahnya seperti itu. Tapi rata-rata ya kita perlu tahu ya, ini basically adalah tumor jinak biasanya. Oke, jadi harus ada pemeriksaan lagi ya? Betul, tetap harus kita pastikan. Oke dok, kemudian saya ada penasaran satu hal sih dok ya. Di sini kan kita udah tahu nih ada benjolan gitu di leher kita, dan kalau misal kata dokter sih kayaknya sih ganas gitu. Dan apa skenario terburuk dok? Kalau misal kita nih takut sama operasi gitu ya, terus mungkin banyak juga faktor eksternal dari orang kayak bilang kalau operasi nanti efeknya kayak gini, atau mungkin ada efek samping dan lain sebagainya. Nah yang terburuk kalau kita semisal nggak treatment apa-apa, itu apa dok? Iya, ini ada penelitian yang lucu juga nih Mbak Puspa. Jadi lakukan di RSCM penelitian di mana dibandingkan 3 kelompok pasien yang dengan kanker ganas ya, diterapi secara lengkap, diterapi setengah-setengah, dan tidak terapi. Ternyata ujung-ujungnya kurang lebih sama Mbak Puspa. Oh gitu. Gitu. Jadi kurang lebih dia butuh sekitar 12,5 tahun sampai 15 tahun sebelum akhirnya terjadi komplikasi. Jadi seperti dia sudah metastasis dan di ke paru-paru, dia menghambat jalan napas dan lain-lain. Jadi itu akibat dari tumor ganas tadi. Dia bisa tumbuh di mana-mana. Cuman yang tadi saya bilang, tumor tiroid ini tumor ganas tapi sifatnya lembut, jadi kasih waktu gitu. Waktunya cukup lama. Tapi rata-rata sekitar 12,5 sampai 15 tahun. Kurang lebih. Ya. Tapi efeknya nanti bisa menyebabkan kematian nggak sih dok gara-gara itu? Pasti kalau dia sudah menyumbat jalan napas, udah segitu dia udah ada metastasis di paru-paru, suatu saat bisa menyebabkan kematian. Dan kalau misal ganas tadi yang benjolan itu, apakah bisa menyebabkan cancer dok atau gimana? Iya, kalau yang kita bilang ganas tadi cancer. Itu cancer ya? Cancer. Cuman dia sifat cancernya itu sifat cancer yang lemah lembut, Mbak Puspa. Jadi kita mesti dikasih waktu.
cukup lama lah. Oke. Tapi Gitu. tetap ya dok ya, kalau misal sudah tahu ganas, ya udah langsung diperiksain aja, jangan sampai nunggu lama banget. Betul. Karena bagaimanapun tadi saya bilang, walaupun dia membesarnya perlahan, nanti suatu saat bisa membesar loh. Efek samping bisa kemana-mana ya. Betul. Apalagi kalau misalnya ya dia kena di usia sangat muda, bisa dibayangin kan, dia hidup masih 30-40 tahun lagi, nanti bisa membesar. Dan satu lagi yang harus kita hati-hati itu ternyata laki-laki. Oke, kenapa tuh dok? Karena laki-laki lebih cenderung menjadi ganas dibandingkan dengan wanita. Oh, pengaruhnya karena apa? Karena di tiroidnya itu ada reseptor estrogen kan. Kalau di laki-laki kan reseptor estrogennya kurang, jadi kemungkinan dia mutasi dan menjadi ganas lebih sering di laki-laki. Oh, oke. Ternyata faktor biologis dari tubuh juga berpengaruh. Berpengaruh untuk benjolan ya. Oke. Kemudian nih dok, tadi kan kita sudah tahu nih ternyata efek panjangnya itu ada juga nih kalau misal tiroid ini kita biarin terus-menerus. Nah, kapan sih dok kita itu harus tahu untuk memeriksakan kelenjar tiroid kita atau mungkin hormon tiroid kita, mungkin semacam screening gitu ya dok ya. Kapan kalau misal kita itu paling bagus gitu, mungkin golden periodnya gitu dok. Oke, sebenarnya nggak ada rekomendasi khusus sih untuk tiroid ini gitu. Tapi kalau menurut saya wanita minimal 1 kali dalam hidupnya ya, terutama di usia reproduktif itu harus periksa hormon tiroid. Dan kapan kita harus USG itu mungkin kalau kita aware kayaknya ada benjolan nih di daerah leher nih, atau orang bilang lehernya membesar, atau rasa tidak nyaman di leher, atau ada rasa tertekan, mungkin kita sudah bisa lakukan screening juga gitu. Lalu jenis screening yang akan kita lakukan itu apa dok? Mungkin di dokter yang sering melakukan gitu ya? Ya, saya minimal ada 2 pemeriksaan yang harus saya periksakan Mbak Puspa. Satu adalah hormon. Untuk pemeriksaan hormon minimal adalah TSH, ya TSH ini kita minta. Nomor 2 adalah pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini harus dilakukan pada semua kelainan tiroid, mau hiper, mau hipo, maupun adanya benjolan. Jadi 2 itu dulu yang awal kita periksakan. Dan satu lagi ada pemeriksaan namanya antibody. Nah tadi karena hiper atau hipo adalah proses antibody, antibodinya ini kita periksa ya, mau TRAB maupun anti TPO. 2 pemeriksaan itu dulu. Dan pemeriksaan tersebut bisa dilakukan di Ukhrida gitu ya? Bisa di rumah sakit Ukhrida. Berarti tadi screeningnya cukup ada beberapa tahap gitu ya dok ya, seperti yang USG tadi. Nah kalau semisal sudah ketahuan dok, nah pengobatannya itu sebaiknya kayak gimana sih, atau mungkin dari dokter biasa lakukan? Kalau untuk gangguan fungsi pasti obat-obatan Mbak Puspa, karena itu memang yang paling direkomendasikan saat ini ya, mau hiper maupun hipo. Kita tunggu sampai pasiennya remisi. Nah kalau untuk benjolan ini beda-beda Mbak Puspa. Saat ini yang kami kerjakan di Rumah Sakit Ukhrida, kita bisa melakukan pembedahan secara konvensional juga. Tapi satu lagi yang sedang kita terapkan, yang kita kembangkan, yang tadi saya cerita di awal, yaitu pembedahan secara minimal invasif. Itu dengan menggunakan ablasi termal, yaitu radiofrequency ablation, yang kita kondisikan pada kasus tumor jinak. Itu yang kita kembangkan. Dok, jadi ini dok mungkin ada tanda-tanda atau mungkin gaya hidup nih. Jadi teman-teman dari Equira People udah tahu nih, dari gaya hidup yang selama ini sudah mulai wanti-wanti. Apakah gaya hidup sekarang bisa memperburuk kondisi hormon tiroid atau kayak gimana? Mungkin ada tips dok, mungkin gaya hidup suka minum contohnya minuman bersoda, atau mungkin malas olahraga kayak gitu dok. Ya, sebenarnya untuk kita ngomong apa nih? Buat benjolan ya. Benjolan boleh. Benjolan ya. Sebenarnya untuk benjolan ini pertanyaan juga yang sering mampir ke saya gitu. Dok, ada makanan yang direkomendasikan nggak, atau ada gaya hidup khusus nggak? Sebenarnya nggak ada sih. Yang penting kita konsumsi yodiumnya cukup aja. Untuk mencegah benjolan atau memperparah benjolan tersebut. Lalu mungkin yang bisa kita lakukan yang lain yaitu lebih cepat tahu kali ya. Jadi lebih cepat tahu, lebih cepat aware kira-kira ini bagaimana nih sifat dari benjolan tiroid tersebut gitu sih. Oke dok. Dan kalau misal nih dok, ada tips juga, mulai kapan sih sebaiknya kita sudah mulai aware dengan hormon tiroid ini, atau mungkin ada screening atau pemeriksaan tertentu mungkin dok? Ya,
Jadi kasus per kasus itu akan sangat berbeda. Tapi kita ambil contoh ya, contoh aja pada benjolan tiroid ya. Karena ini kan yang paling sering kelihatan gitu. Jadi kalau leher kita sudah mulai ada benjolan, itu mungkin kita udah mulai bisa periksa. Di bagian mana dok? Di bagian. Sisi kiri Jadi kan? kalau ini leher, Mbak Puspa, ini jakun ya, dibagi nih ada 2 segitiga, segitiga atas dan segitiga bawah. Kalau di sini udah mulai benjol, ada sedikit membesar, udah kita udah mulai aware, jangan-jangan ini dari organ tiroid. Minimal USG aja. Minimal USG. Kalau pemeriksaan hormon nanti mungkin mengikuti ya. Lalu kalau misalnya perempuan ya tadi mensnya terganggu, udah kita mulai mikirin tuh, jangan-jangan kita harus periksa tiroidnya. Sesering apa sih dok perlu screening ini? Apakah per 6 bulan, per tiap tahun, atau per berapa tahun? Ya, pertanyaan yang bagus nih lagi-lagi nih. Sebenarnya nggak ada rekomendasi Mbak Puspa seberapa sering kita harus meriksa. Tapi minimal kalau saya ya, sekali dalam hidup aja, wanita terutama usia reproduksi itu wajib periksa fungsi tiroid. Di usia berapapun dok? Kalau usia reproduktif lebih bagus. Nah, biasanya program pemerintah sendiri itu di usia bayi ketika baru lahir itu di screening kok. Dari bayi? Dari bayi di screening. Cuma kan sifat autoimunitas tadi itu dalam hidup ini selalu nambah misalnya dan berubah-ubah. Jadi kalau menurut saya minimal sekali aja ketika pasiennya usia reproduktif kita harus periksa hormon tiroid. Contohnya saya nih dok, saya 28 tahun gitu. Betul, mau menikah. Belum telat ya? Belum, itu harus periksa hormon tiroid. Dan kalau begini dok, kalau misal nih kita ada screening gitu ya, ternyata ada benjolan nih di leher kita. Langkah selanjutnya harus kita lakukan apa? Nomor 1 minimal kita USG dulu. Lalu kita bisa periksakan fungsi tiroid. Fungsi tiroid juga mungkin nggak semua, minimal TSH aja yang kita periksa. TSH ya, Nah itu dok kalau semisal berlebih langsung konsultasi ya, ikut treatment dari dokternya ya? Betul, nanti kita akan kategorikan dulu dia masuk yang mana, apakah hormon berlebih, hormon kurang, atau benjolan. Nanti kita bisa bedakan. Dan kalau semisal nih dok, amit-amit gitu ya, ternyata ada benjolan gitu di leher kita. Dan setelah dievaluasi lagi semakin ganas dan makin bertumbuh kayak gitu, dan kira-kira nih buat Equira people gitu, biaya yang dibutuhkan itu mahal nggak dok? Relatif ya. Relatif, USG itu relatif lah, saya ngerjain sendiri juga bisa sesama praktek ya. Lalu hormon TSH itu ya nggak mahal lah. Nah, 2 itu aja dulu minimal. USG dan pemeriksaan hormon TSH. Biasanya ada beberapa rumah sakit yang udah memberikan paket kok screening untuk hormon tiroid. Nah ini bisa kita lakukan pemeriksaan TSH dan USG minimal gitu. Dan kalau misal udah gede dok, udah ganas gitu ya istilahnya, mungkin sudah di atas 2 cm yang kayak tadi dokter bilang, apakah perlu ada operasi kayak gitu? Nah tindakan medis untuk benjolan tiroid itu macam-macam ya. Dulu memang operasi jadi pilihan yang utama karena kita mau sebersih mungkin gitu. Tapi operasi pun sebenarnya punya risiko. Ada kemungkinan cedera pita suara, belum skar operasi dan lain-lain. Jadi teknologi untuk menghilangkan benjolan tiroid ini cukup berkembang, terutama yang jinak ya. Soalnya kalau misalnya ganas, kayaknya tetap pilihannya tetap operasi sih, tidak terlalu banyak pilihan. Tapi kalau untuk yang jinak sekarang banyak pilihan, dikembangkan teknologi yang minimal invasif misalnya. Jadi nggak perlu pakai sayatan, Mbak. Laparoskopi itu ya? Beda lagi. Beda lagi. Kalau laparoskopi tetap bisa dilakukan. Dia ngambil posisinya itu dari mulut atau dari ketiak. Nah, kalau yang minimal invasif, satu lagi namanya thermal ablation.
Oh, jadi nggak perlu ada sayatan. Tidak perlu, tidak perlu ada sayatan. Nanti hanya satu titik aja jarum yang kita masukkan ke leher untuk melakukan tindakan operasi gitu. Oke, jadi istilahnya kayak disuntik aja gitu ya, Dok? Betul. Nanti bisa ngancurin si daging-daging itu ya? Betul. I see. Jadi nanti satu jarum masuk ke jaringan tiroidnya, lalu kita bakar dengan menggunakan panas. Oke, pasti biayanya mahal kan, Dok? Nggak mungkin 1 juta 2 juta kan, Dok? Relatif ya Mbak, Oke, relatif. oke. Tapi kalau dibandingkan dengan pembedahan, secara cost efektifnya katanya sih lebih murah yang minimal invasif. I see. Walaupun teknologinya relatif masih baru. Oke, tapi tetap sih teman-teman Equira People gitu ya. Dari banyaknya treatment atau mungkin pembedahan dan lain sebagainya, kalau misal sudah sakit itu, sudah ada bengkak gitu ya di kelenjar tiroid ya, Dok ya namanya ya. Itu pasti sudah harus ada treatment yang advance gitu, yang lebih lanjut. Dan pentingnya buat Equira People, pentingnya ya untuk menyelamatkan diri kita dan juga saudara-saudara kita dan keluarga terkasih, kita harus melindungi diri kita dengan insurance kayak gitu. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru kita melindungi diri kita dan juga keluarga kita. Kayak gitu ya, Dok ya. Kemudian Dok mau lanjut lagi mengenai yang tadi dari tindakan itu. Dari Ukrida sendiri mungkin ada beberapa treatment yang sering dilakukan mungkin dari dokter ya selama bertugas di Ukrida, paling sering memberikan treatment apa? Iya, kalau dari awal si pasien datang dengan gejala tiroid itu biasanya yang saya lakukan kita periksa dulu sesuai keluhan, lalu kebetulan di ruang saya ada USG, jadi USG itu udah jadi hal yang wajib yang akan saya lakukan untuk semua pasien tiroid, ya maupun dia gangguan fungsi, maupun dia benjolan, karena setiap kelainan tiroid itu punya karakteristik yang beda-beda. Jadi USG itu menjadi sangat penting. Dari situ baru saya lakukan screening pemeriksaan hormon, apakah hormon tiroidnya minimal itu TSH, kalau pasien bisa kita tambahkan FT4 dan FT3. Lalu untuk kasus gangguan fungsi itu kita bisa periksakan auto antibodinya atau autoimunnya. Jadi langsung kelihatan ya, Dok ya? Kelihatan bedanya apa. Nanti biasanya autoimunnya saya screening semua tuh, mulai dari TRAB, TPO, itu nanti akan kelihatan. Nah, itu kira-kira yang paling saya butuhkan biasanya. Dok penasaran nih, tadi kan dokter bilang kelihatan tuh dari autoimun gitu ya. Apakah autoimun yang terdeteksi itu hanya yang berkaitan dengan tiroid atau autoimun yang lainnya gitu? Betul, lucunya spesifik banget Mbak. Oh, tiroid aja ya? Iya, jadi kalau misalnya kita lupus yang pemeriksaan autoimun ANA dan sebagainya, itu bukan itu. Kita hanya autoimun yang ada di tiroid aja yang kita lakukan. Oke, menarik banget ya Equira People pembahasan kita pagi hari ini, dan pastinya dari awal kita sudah membahas tentang tiroid, kemudian penyakit-penyakitnya dan treatment-treatmentnya. Dan semoga Equira People bisa lebih paham ya dan lebih aware lagi, karena pentingnya menjaga kesehatan itu sangat-sangat penting, terutama untuk kita dan juga keluarga terkasih kayak gitu. Mungkin Dok, kita sudah di penghujung acara juga ya. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin dari dokter ada pesan mungkin yang mau disampaikan kepada Equira People, jadi mereka lebih paham nih Dok, lebih aware juga apa sih hal penting yang perlu kita pahami tentang tiroid. Nah mungkin message-nya Equira People, tiroid itu tetap organ yang sangat penting. Punya fungsi dari saat kita lahir, punya fungsi pada saat kita usia reproduksi, bahkan punya fungsi saat kita tua nanti. Karena di usia tua ini penting juga untuk jantung dan kesehatan tulang. Jadi penting sekali untuk menjaga tiroid kita tetap utuh. Nah di sini keadilan yang berkaitan dengan tiroid di Rumah Sakit Ukrida kebanyakan kita lakukan dengan pemberian obat-obatan, jadi lebih konservatif. Nah untuk tindakan medis tertentu kita bisa lakukan dengan cara pengobatan secara minimal invasif, agar misalnya jaringan tiroidnya yang bermasalah aja yang harus kita operasi atau kita bakar gitu, yang tidak
perlu, itu akan kita pertahankan. Jadi sebisa mungkin jaringan tiroid itu juga harus kita pertahankan. Jangan semua kita angkat. Kita hanya angkat kalau memang itu terpaksa banget. Karena tiroid masih kita butuhkan gitu. Betul, ya dok? karena tiroid itu masih kita butuhkan. Jadi kalau tidak terpaksa, kita harus sayangin tiroid kita agar dia tetap berfungsi seperti biasa. Oke, luar biasa sekali dok. Terima kasih ya dok untuk insight-nya pagi hari ini, dan saya sendiri itu merasa tercerahkan gitu ya, terutama untuk perempuan. Tadi dokter banyak mention juga pentingnya perempuan untuk memeriksakan kelenjar tiroid kita dan juga hormon tiroid kita. Oke, Equira People, obrolan kita hari ini semoga bisa menjadi pembelajaran penting buat semua teman-teman di luar sana. Kita sudah tahu ya gimana tiroid itu pentingnya buat tubuh kita, kemudian kita juga tahu treatment apa yang harus kita lakukan kalau semisal nih amit-amit ada kendala khusus yang harus lebih kita cek gitu ya untuk tiroid kita, buat kelenjarnya dan juga untuk hormonnya. Dan buat teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah sering raise ya tentang rasa lelah yang terus-menerus gitu dok, banyak banget yang cerita, kemudian jantung yang sering berdebar, atau mungkin perubahan mood, jangan dianggap biasa. Mungkin dengan pemeriksaan hormon tiroid, teman-teman sudah mulai tahu nih ternyata ada tanda-tanda yang kurang baik di tubuh kita, kayak gitu. Jadi mulai hari ini, yuk kita mulai peka dengan tubuh kita, sayangi tubuh kita, dan kita pahami lagi, dan kita cek kalau misal ada kendala gitu ya. Sekian podcast hari ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama Equira Life. Sampai jumpa!